Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Husnul Humaira dari Prodi Sarjana Kebidanan di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evidence-based midwifery. Evidence-based adalah proses sistemis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Jadi, pengertian evidence-based midwifery dapat disimpulkan sebagai asuhan kebidanan berdasarkan bukti, penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistemis. Manfaat evidence-based, manfaat yang dapat diperoleh dari manfaat evidence-based antara lain, manfaat evidence-based yang pertama, keamanan bagi nakes karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kognitif. Manfaat yang ketiga, memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu. Manfaat yang keempat, memenuhi kepuasan pelanggan yang mana dalam asuhan kebidanan, klien mengharapkan asuhan yang benar, sesuai dengan bukti dan teori. Menurut WHO, evidence-based terbagi sebagai berikut. Yang pertama ada evidence-based medicine, adalah pemberian informasi obat-obatan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Temuan obat baru yang dapat saja segera ditarik dari peredaran hanya dalam waktu beberapa bulan setelah obat tersebut dipasarkan. Karena di populasi terbukti memberikan efek samping yang berat pada sebagian penggunanya. Dan ada yang kedua, evidence-based policy adalah satu sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kedokteran, clinic governance, suatu tantangan profesi kesehatan dan kedokteran di masa mendatang. Dan yang ketiga ada evidence-based midwifery, adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat ada evidence-based report, adalah merupakan bentuk penulisan laporan kasus yang baru berkembang, memperlihatkan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan pada semua tahapan penatalaksanaan pasien. Adapun isu terkini praktik kebidanan, pada kenyataannya banyak di antara kita mengakses temuan ilmiah namun bukan pada dominan. Kebidanan yakin mengupayakan proses reproduksi berjalan dengan fisiologis, tetapi lebih ke arah medikal, misalnya penggunaan medikametosa untuk manajemen nyeri persalinan dengan ILA dan lain sebagainya. Maka manajemen nyeri haruslah memanfaatkan alam dan kompetensi bidan yang ada, misalnya dengan touch in labor. Isu terkini dalam praktik kebidanan lain yang sangat fenomenal adalah Lotus Birth, yang membuat Robin Lim mendapat penghargaan yang membanggakan sejawat di seluruh dunia. Lotus Birth atau tali pusat yang tidak dipotong adalah praktek meninggalkan tali pusat yang tidak diklaim dan lahir secara utuh. Daripada itu, ikut menghalangi proses fisiologis normal dalam perubahan Wharton's jelly yang menghasilkan pengekleman internal alami dalam 10-20 menit pasca persalinan. Meskipun merupakan suatu fenomena alternatif yang baru, penundaan pemotongan tali pusat sudah ada dalam budaya Bali dan budaya orang aborigini. Oleh karena itu, keputusan untuk dilakukannya Lotus Birth serta dampak fisiologis yang dapat terjadi karena Lotus Birth merupakan tanggung jawab dari klien yang telah memilih dan membuat keputusan tentang tindakan tersebut. Adapun manfaat dari Lotus Birth adalah yang pertama, tali pusat dibiarkan terus berdenyut sehingga memungkinkan terjadinya perpanjangan aliran darah ibu ke janin. Yang kedua, oksigen vital yang melalui tali pusat dapat sampai ke bayi sebelum bayi benar-benar dapat mulai bernafas sendiri. Dan manfaat yang ketiga, Lotus Birth juga memungkinkan bayi cepat untuk menangis segera setelah lahir.
Manfaat yang keempat, bayi tetap berada dekat ibu setelah kelahiran sehingga memungkinkan terjadinya waktu yang lebih lama untuk bonding attachment.